Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4 tentang kalimat saran. Yuk kita simak. Apakah kalimat saran itu? Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun dan sopan agar lawan bicara tidak tersinggung. Seperti apa kalimat saran itu? Kalimat saran menggunakan kata seharusnya, atau hendaknya, atau sebaiknya, dan berisi saran yang menggunakan kosakata baku. Masih ingat? Kosakata baku adalah kata-kata yang ditulis sesuai dengan aturan yang ada. Mengapa ada kalimat saran? Karena ada permasalahan. Permasalahan itu perlu diselesaikan agar keadaan lebih baik. Contoh, kamar Lani kotor. Nah, ini jadi masalah anak-anak. Kenapa? Kamarnya jadi bau. Yang kedua, tidak nyaman untuk belajar. Kemudian, tidak nyaman untuk tidur. Nah, bagaimana supaya kamar Lani bersih? Maka diperlukan saran. Sarannya seperti apa, anak-anak? Ada 3 kata dalam kalimat saran. Bisa seharusnya, atau hendaknya, atau sebaiknya. Mana yang kita gunakan? Yuk kita lihat. Kalimat saran atau penyelesaian masalah tadi kamar Lani kotor, ya. Nah, seharusnya Lani membersihkan kamar setiap hari. Jadi, ciri-cirinya apa kalimat saran di sini? Ya, ada kata seharusnya, ya. Kamar Lani kotor. Nah, itu jadi masalah. Seharusnya Lani membersihkan kamar setiap hari. Nah, ini merupakan saran atau kalimat saran atau kalimat penyelesaian masalah. Gitu ya anak-anak ya. Contoh 2. Edo pulang kehujanan. Bajunya basah, kuyup. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Kalau Edo kehujanan, bajunya basah kuyup, Edo bisa sakit. Nah, bagaimana supaya Edo tidak sakit? Ada kalimat saran atau kalimat penyelesaian masalah. Kita lihat. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Ya, ada kata sebaiknya, koma, Edo segera pulang dan mandi. Berikutnya, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, ini contoh kalimat saran atau kalimat penyelesaian masalah dari masalah yang ada. Masalahnya tadi apa? Edo pulang kehujanan, bajunya basah kuyup. Nah, saran yang diberikan itu sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Anak-anak perhatikan cara menulisnya ya. Di sini sebaiknya, koma, Edo segera pulang dan mandi. Nah, juga harus memperhatikan penulisan EYD-nya. Edo itu nama orang, jadi harus menggunakan huruf kapital. Kenapa S-nya besar? Karena penulisan awal kalimat ya, diakhiri tanda titik. Harus memperhatikan penulisan kalimat. Yang kedua juga sama. Seharusnya, koma, Edo menunggu sampai hujan reda. Ini contoh kedua ya, paham anak-anak? Yuk kita simak 3. Nah, contoh ketiga, di sini ada bacaan, ada teks ya.
Manfaat rumah bersih. Setiap orang memerlukan rumah untuk tempat tinggal. Rumah yang nyaman membuat penghuninya merasa senang. Rumah nyaman adalah rumah yang bersih, sehat, dan aman. Rumah bersih tidak ada kotoran dan sampah. Rumah sehat apabila rumah memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Rumah aman apabila rumah tersebut melindungi penghuninya dari debu, panas, dan hujan. Rumah kotor membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor banyak sampah menimbulkan penyakit. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup akan menjadi lembab dan tumbuh jamur. Oleh karena itu, kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih. Nah, anak-anak, dari teks tadi kita perhatikan di sini masalahnya di mana? Ya, kita perhatikan di sini. Masalahnya itu ada di sini ya. Rumah kotor membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor banyak sampah menimbulkan penyakit. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Nah, ini menjadi masalah ya. Kita lihat bagaimana kalimat sarannya, atau kita lihat mana yang menunjukkan penyelesaian masalah dari masalah yang ada tadi. Kita lihat, perhatikan tulisan yang berwarna biru ya. Di sini merupakan saran. Ya. Kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih. Nah, ini merupakan saran anak-anak ya. Ada kata harus ya. Merupakan saran dari masalah yang ada ya. Sampai di sini anak-anak paham? Ya. Nah, tugas hari ini anak-anak mengerjakan LK 4.1.2 ya, yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Dibuka lagi, cari LK 4.1.2. Kemudian, anak-anak tugasnya menggarisbawahi teks yang menunjukkan kalimat saran. Anak-anak dalam menggarisbawahi gunakan penggaris dan pensil warna ya, supaya rapi. Anak-anak boleh memakai warna merah, boleh ya, atau warna biru, boleh. LK yang sudah dikerjakan difoto dan dikirim ke Google Classroom dengan topik bahasa Indonesia. Ini ya, tugas anak-anak ini. Nah, kita perhatikan LK-nya yang seperti apa. LK 4.1.2 ya. Di sini anak-anak harus memperhatikan yang pertama. Tuliskan identitasmu di bagian atas ini ya, ada nama, nomor, dan kelas ini jangan lupa dituliskan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua, bacalah instruksinya ya. Jangan langsung mengerjakan, tapi dibiasakan membaca instruksi ya. Instruksinya di sini, bacalah teks di bawah ini dan garis bawahi teks yang menunjukkan kalimat saran dengan menggunakan penggaris dan pensil. Nah, ini adalah instruksinya ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yang ketiga, yaitu soal yang harus dikerjakan anak-anak. Nah, di sini sebelum mengerjakan dibaca yang benar ya, baca baik-baik, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, baru instruksinya tadi apa, baru dikerjakan. Begitu ya anak-anak untuk tugas hari ini dan materi pelajaran hari ini tentang kalimat saran. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Dadah.